direkam, oke, Ya, dan silakan untuk share screen. ya. Izin share screen gitu. Ya, Sudah terlihat Ibu? baru proses. Rekodnya sudah, Mas? Rekodnya sampun Bu. Nggih. Sampun nggih Bu nggih. Ampun, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haja Siti Aminah MH selaku penguji Latsar CPNS tahun 2025. Yang saya hormati pula Bapak Haji Mahmudin SI MHI SI selaku mentor saya dan Kepala KUA Kecamatan Grabak 2. Yang saya hormati juga Dr. Haja Siti Rohana MAG selaku coach dan moderator pada Latsar CPNS tahun ini. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Abdillah, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Grabak 2. Izin menyampaikan hasil tulisan selama latsar dari agenda 1 sampai dengan agenda 4. Judul saya adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini melalui program keluarga maslahat di KUA Grabak 2 Kabupaten Purworejo. Nah, dari latsar yang sudah dilewati, terdapat 5 isu populer di KUA Grabak 2. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini. Kemudian yang kedua ada kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap urgensi wali dalam pernikahan. Ketiga adalah maraknya fenomena mahar murah dalam pelaksanaan nikah dan maraknya kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Grabak. Dan yang terakhir adalah kurangnya informasi pendaftaran nikah online. Kemudian dari 5 isu tersebut, kami tapis dengan 2 metode, diantaranya adalah metode APKL dan metode USG. Dari 2 metode ini kami simpulkan isu yang terpilih adalah isu pertama, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini. Adapun diagram fishbone-nya adalah sebagai berikut. Temanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pernikahan dini di Gawang Grabak 2. Sedang manpower atau manusianya yang pertama disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat nikah di masyarakat. Yang kedua adalah target penyuluhan yang tidak merata. Kemudian materialnya adalah belum optimalnya akses pelayanan kesehatan remaja, ada lemahnya mekanisme hukum pernikahan kaitan dengan batas usia nikah, dan terkait material ada juga keterbatasan biaya pendidikan yang akhirnya menyebabkan pernikahan dini itu sendiri. Untuk metodenya, yakni ada minimnya edukasi dari pihak KUA berbasis media sosial. Dan environmentnya ada stigma di masyarakat bahwa laki-laki atau perempuan, umumnya perempuan dengan usia tertentu dianggap sebagai perawan atau jejaka basi. Kemudian ada persepsi menikah untuk mengurangi beban orang tua. Kemudian juga ada maraknya kasus hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa menikah itu adalah sebuah ikatan yang sangat kuat. Ibarat tari tambang, maka yang menang adalah yang dapat mempertahankan ikatan tersebut sampai dengan akhir. Yang menang adalah yang bisa membentengi diri dari segala gangguan luar pernikahan, sekaligus menguatkan diri dari dalam untuk meraih tujuan bersama. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tabel realitas pernikahan dini di Kawang Grabak 2. Di sini saya tampilkan ada 6 nama pasang, 5 diantaranya adalah menikah di eh, bawah standar persyaratan yaitu 19 tahun. Ada satu pasang inisial D dan inisial A dengan usia 16 tahun dan 16 tahun. Faktor pernikahan dininya adalah karena hamil di luar nikah dan keterangannya sudah menikah atas dispensasi dari pengadilan agama. Ada pasangan inisial A dan A, usia 23 dan ceweknya usia 17 tahun, hamil di luar nikah juga,
keterangannya ditolak KUA tanpa dispensasi dari pengadilan agama. Kemudian ada inisial R dan inisial E, usia di bawah 19 tahun, hamil di luar nikah, akhirnya ditolak KUA juga karena tidak ada dispensasi dari pengadilan agama. Ada inisial S dan inisial S, usia perempuannya adalah 18 tahun, nikah muda, dan akhirnya batal menikah mungkin karena tidak mau melampirkan dispensasi dari pengadilan agama, mungkin karena dianggap prosedurnya terlalu ribet atau lain sebagainya. Kemudian ada pasangan inisial L dan F, usia perempuannya adalah 17 tahun, kasusnya juga sama, hamil di luar nikah, akhirnya menikah dengan dispensasi pengadilan agama. Kemudian ini satu kasus secara persyaratan nikah sudah bisa menikah, namun ketika kemarin saya secara langsung menangani di pemeriksaan berkas atau pemeriksaan nikah, secara subjektif kami menilai bahwa masih perlunya bimbingan dari orang tua karena usianya masih terpantau muda, jadi ini perlu diadakannya bimbingan. Nah, pernikahan dini di sini yang saya maksud adalah bukan hanya sebatas usianya saja, namun juga dampaknya terhadap kesiapan secara mental dan kesiapan secara ekonomi dan lain sebagainya. Memang secara hukum positif di Indonesia itu menetapkan nikah usia pada 19 tahun secara minimal. Namun kalau kita melihat dari perspektif fikihnya, pernikahan itu sah memang berdasarkan rukun dan syaratnya, tetapi secara makosyad syariah dia masih banyak menghadirkan mudorot. Dari latar belakang tersebut, eh, kami dari pihak KUA mengadakan keluarga maslahah sebagai gerakan untuk menangani kasus pernikahan dini ini. Dan di antara kegiatannya, yang pertama adalah konsultasi kepada mentor dan diskusi bersama rekan kerja. Outputnya di sini adalah fiksasi tema dan pembahasan beserta rangkaian aksi aktualisasinya nanti, sekaligus sebagai eh, laporan secara rutin. Kemudian ada pendataan kasus pernikahan. Outputnya memperoleh data pernikahan dini berdasarkan jumlahnya, usianya, lokasinya, faktor penyebabnya. Kemudian agenda ketiga ada sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Ini yang kita sebut sebagai keluarga maslahah, sosialisasinya. Nanti ada penyampaian materi, kemudian ada menyebar angket pemahaman dan kepuasan edukasi. Kemudian nanti juga ada angket yang dijadikan pedoman dalam monitoring selanjutnya. Kemudian selain kegiatan sosial, kami juga ada kampanye media berdasarkan media sosial di Instagram tentang bahaya pernikahan dini. Kemudian outputnya adalah publikasi media dan meningkatnya kesadaran masyarakat yang dapat dilihat dari jangkauan sosmed. Kemudian nomor 5 ada penguatan materi mengenai pernikahan dini pada kegiatan bimbingan perkawinan. Nah, ini nanti realisasinya adalah kami berpesan kepada fasilitator BIMWIN untuk dapat menyampaikan materi-materi tentang keluarga maslahah yang apa implikasinya kepada pernikahan dini atau menjaga keluarga itu supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian agenda yang terakhir adalah MONEF atau monitoring dan evaluasi program keluarga maslahah. Outputnya adalah laporan dan rekomendasi perbaikan. Kemudian itu dari penelitian tersebut dapat kami simpulkan bahwa pernikahan dini ini memang bukan sekedar persoalan usia saja, namun secara kesiapan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi juga harus diperhatikan. Program keluarga maslahat ini hadir untuk membimbing masyarakat agar benar-benar siap menikah secara fikih, psikologi, dan lain sebagainya. Semoga ini nanti dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kami juga mohon saran dan rekomendasi dari Ibu Penguji.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami mohon masukan dan penguatan dari Bapak Mahmudin selaku mentor. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Ibu penguji dari Badihmas juga Ibu Wajota, kepada saudara penghulu yang baru, calon penghulu dari Gerabak Projo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selaku mentor dari saudara penghulu. Yang pertama, kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh saudara penghulu lewat ini, karena nanti di lapangan juga akan menjadikan suatu bekal kepada penghulu sendiri untuk bisa melayani masyarakat secara baik. Yang kedua, memang di Gerabak ini ya tidak banyak, namun ada pernikahan dini yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tadi disebutkan tadi ada beberapa hal. Karena yang pertama memang ada sebagian yang sudah hamil dulu. Kemudian ada juga yang lainnya. Itu faktor-faktornya. Namun demikian kami juga tidak dipukul rata. Karena hanya beberapa saja. Dan itu terjadi tidak begitu banyak. Namun karena itu ke suatu persoalan, kami juga perlu menangani agar jangan sampai di kedepan hari terjadi yang tidak diinginkan, terutama pernikahan dini akan berdampak yang kurang positif. Saya berharap kepada saudara penghulu dan nanti bimbingan dari Ibu penguji dari KLAT, apa yang disampaikan oleh penghulu saya ini nanti menjadikan sebuah edukasi sebagai bahan untuk menjadikan bimbingan di masyarakat. Untuk di Gerabak 2 ini adalah nanti lewat salah satunya gerakan keluarga maslahah yang sudah kami laksanakan ada 4 di empat desa di Gerabak ini. Nah, dalam bimbingan tersebut kami lewat tim juga dari ini memberikan masukan-masukan kepada orang tua, kepada masyarakat, juga mungkin kepada yang bersangkutan, agar jangan sampai terjadi pernikahan dini, pernikahan yang tidak diinginkan. Saya rasa ini yang pertama, kami mentor sangat memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, dukungan kepada penghulu yang mendengarkan atas bimbingan dari Ibu penguji dan Ibu WSH dari Balai Diklat. Demikian beberapa hal yang perlu sampaikan. Intinya kami mendukung dengan harapan nanti solusi-solusi bisa didapatkan dengan adanya paparan dari saudara penghulu. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mintor. Kalau masih ada kegiatan-kegiatan, bisa dilanjut Pak. Boleh undur diri dari ruang ini. Yeah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Siti Aminah selaku penguji untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Oke, terima kasih Bunda Dr. Anu yang sudah memberikan waktu untuk saya. Sama seperti yang lain, Mas. Mau tahu Vicky, nanti dibuka panduan RA-nya di pendahuluan pada latar belakang itu di sana diminta untuk menampilkan fakta lapangan. Nah, tadi jenengan kan menyebutkan nih, yang hamil di luar nikah ada berapa, kemudian yang apa ada berapa, apa berapa. Nah, itu silahkan ditampilkan menjadi fakta lapangan, digrafikkan kalau memungkinkan, Mas. Nah, seperti itu. Kemudian di halaman 20. Mana ya halaman 20? Oh, ini, oke. Nah, cara mencantumkan visi dan misi, Mas. Eh, Kalau visi itu kan memang cuma satu ya. Jadi, tulis saja visi, titik dua apa gitu aja. Nggak usah pakai kalimat yang macam-macam. Baru kemudian di bawahnya dilanjut. Di bawahnya dilanjut. eh Kegiatan ini mendukung pada pencapaian misi titik dua. Nah, Oke. baru nanti misi yang mana gitu ya.
Karena beda antara visi dengan misi. Nah, ini jenengan mencantumkannya visi, kemudian ke bawah-bawah malah tidak bilang tentang misi. Nggih. Nah, itu nanti silakan kemudian dalam satu kegiatan itu sangat memungkinkan dan memang seperti itu idealnya. Satu kegiatan itu terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Begitu juga tahapan kegiatan, setiap tahapannya pasti mengandung output. Nah, kalau ini kan nggak nampak ya Mas, apa tahapannya dipakai koma-koma, jangan di koma-koma Mas, tetapi biarkan ke bawah, jadi akan kelihatan bahwa kegiatan ini memang runut di dalam apa pelaksanaan kegiatannya. Kemudian masing-masing tahapan pun memiliki output. Tadi punya siapa sudah bagus loh. Ya. Nggih, Bu. Ini kolomnya sudah sesuai, cuma penulisannya yang masih perlu untuk dibenahi, nggih. Nggih, siap. Kemudian di monitoring dan evaluasi sama seperti punya teman-teman yang lain juga. Kemudian jenengan di dalam menganalisis nilai dasarnya sangat minim, Mas. Misal nih konsultasi. Ketika konsultasi itu pasti ada unsur kolaboratif. Nggih. Nggih. Kemudian ketika jenengan punya ide untuk peningkatan eh, apa ya yang sangat perlu di KUA Gerabak. Nah, itu pasti berkaitan dengan adaptif karena salah satu kata kuncinya kan responsif. Artinya responsif itu kan mudah tanggap terhadap hal-hal apa yang perlu ditingkatkan di tempat tugas jenengan gitu Nggih. ya. Nggih, Bu. Oke, kemudian pada kegiatan kedua Nggih. itu antara kegiatan, tahapan, output itu harus nyata dan nyambung benang merahnya, Mas. Oke, Tahapan dan kemudian apa, Bu? nggih, Ngapunten. nggih saya ulang, mulai dari kegiatan, Nggih. tahapan, output, Oh, kemudian nggih itu harus nyambung benang nggih. merahnya gitu Satu ya. tabel iki ya, Bu. Nggih, iya betul sekali, nggih. Oke. Itu kemudian jenengan kok daftar pustakanya masih kosong ki pripun, Mas? Nggih, Bu, ngapunten. Ini sebenarnya tidak untuk dimaafkan, tapi karena seminggu-minggu ini sedang persiapan ZI, jadi ngapunten daftar pustakanya insya Allah saya susulkan Ibu. Kan Ibu, nanti saya susulkan. Aduh, nggih. Ya, Terus insya jenengan Allah. Mas, bagaimana cara mengukur bahwa ini nanti pasti akan berhasil gitu jenengan pripun cara tahu bahwa ini mesti berhasil? Ini karena judulnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat, jadi yang kita ukur adalah secara realnya nanti jumlah pernikahan dini ini semakin menurun. Dan nanti juga kami ukur secara jangkauan jangkauan medsosnya. Di medsos itu kan kalau kita lihat di Insight itu nanti ada jangkauan medsosnya. Kita lihat di masyarakat yang melihat postingan tersebut responnya seperti apa, apakah ada pro kontra, kemudian ya secara nyatanya angkanya semakin menurun Ibu. Dan Karena ini jenengan kan, nah dari angka yang mana kan, ini jenengan hanya dalam rentang waktu 1 bulan loh Mas implementasinya. Nah jadi kalau jenengan mau mengukur dengan cara menurunkan jumlah, apakah mungkin dalam waktu yang sekian ini menurunkan jumlah itu gitu? Pripun Mas? Ya, memang secara waktu terbatas, namun insya Allah secara program ini nanti akan berkelanjutan, Ibu. Jadi, kita Oke, nanti juga saya paham berkelanjutan. Jadi jenengan mengukurnya gimana caranya? mengukurnya nanti kita pakai angket kepuasan dan pemahaman masyarakat setelah adanya sosialisasi keluarga maslahah itu, Bu. Oke, salah satu contoh saja, Mas. Dalam instrumen jenengan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, misalnya kalimatnya bagaimana? Kalimatnya, kalau di bayangan saya, ini masih bisa direvisi. Aku Mungkin masuk nanti ke salah kelompok satunya kecil ya Mas adalah, Ali. apa namanya, Aku masuk ke kelompok kecil lagi. Mas Ali tak kalau tak dan, mau. bentar, Ibu. Nanti masuknya salah satunya apakah Anda setuju atau tidak setuju gitu, Bu.
Misal Sedikit. setuju Dulu pernikahan sono. dilakukan pada usia sekian. Apakah Anda setuju bahwa eh, nikah muda itu seperti ini? Itu baru bayangan, Ibu. Mohon bimbingan. Berarti Oke, ya. Jadi jangan sampai salah arah, Oke. mengukurnya jangan menurunkan angka. Nek menurunkan angka jenengan jelas nggak ini. Jadi jenengan instrumennya harusnya ada dua, Mas. Oke. Seperti yang jenengan bayangkan tadi itu di awal dan di akhir. Jadi minta pendapat. Bagaimana pendapat jenengan Pak dengan adanya kasus anak nikah dini gitu? Ya biasa wae lah Mas. Misalnya ya awalnya kan biasa aja lah Mas gitu. Nah, Oke, Ibu. zaman sekarang kan memang seperti itu. Misalnya itu artinya dia kan nggak punya kesadaran yang tinggi tentang hal itu ya. Nah, Oke. kemudian nanti di belakang setelah tahu dampak-dampak dari pernikahan dini itu apa, jenengan ndak ke tesih ikhlas panek putrane menikah di usia muda misalnya gitu. Oke. Nah, jadi oke gitu aja Mas. Nanti Oke. silakan yang tabelnya betul-betul matrik itu direvisi kayak punya teman-teman yang lain tadi nggih Mas. Oke, Ibu. Tahapannya kelihatan ada beberapa tahapan gitu. Oke, oke. Oke, terima Nanti kasih, Ibu. jangan lupa daftar pustakanya Pustaka. kalau kosong gitu tuh nanti nggak lulus Iya, loh Mas Pak. kalau di ujian. Iya, Ibu. Ini kan masih seminar ya. Kalau nanti ujian daftar pustaka kok kosong gitu, ya wassalam Mas. Oke, oke. Terima kasih. Oke, terima Nggih. kasih, Bu. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya presentasi yang ke-9. Muklis ya, Bu. Ya, silahkan Mas Mukhlis, Pak mentornya. Bapak Sampun Mangkuki. hadir. Nggih, Bapak Bapak Mangkuki. Sugianto. Oh, Bapak Sugianto. yang mana? Kok belum muncul di layar nggih? Sampun, Bu.